alasan Anda melirik bisnis tempe goreng? Sebenarnya bakwan kita itu menjadi salah satu USP atau unique selling point untuk gorengan kita. Nah, saya berpikir apa yang menu yang bisa seperti bakwan. Saya pikir, akhirnya kepikiran tempe, Mas. Pas saya kepikiran, apakah tempe itu yang saya cuman saya curah bagian produksi Christian bisa, tiba-tiba saya juga nggak nyangka tiba-tiba bisa bilang ya kita harus off the box ya, pemikiran kita benar-benar harus di luar nalar gitu loh. Nah akhirnya karena itu menurut saya tempe ini akan menjadi unique selling point untuk. Apa cerita di balik nama dari bisnis Anda? Jadi gini loh, saya juga bingung ya kalau yang Asia, terus bakwan XXL cek, terus ya gitu-gitulah ya. Itu kan nama-nama media sosial ya, mungkin kekinian gitu loh. Nah, waktu tempe ini kita udah pikirin beberapa nama sebenarnya. Tapi tiba-tiba sih ya, waktu saya pikirin lagi, apa yang sekarang lagi cukup trendy, kata-katanya cukup trendy di kalangan anak-anak muda dan istilahnya mungkin orang-orang yang cukup berumur juga. Waktu saya pikir, oh iya benar, namanya To The Moon. Karena kenapa? Ya kita mungkin ya kata-kata itu di media sosial seperti TikTok, Instagram itu juga lagi cukup lumayan booming. Saya pikir, wah tempe itu boleh juga nih pakai nama To The Moon. Karena kenapa? To The Moon kan artinya tuh bulan. Berarti kan naik terus kan. Mulai tempe kita dan menu kolaborasi kita seperti itu. Bagaimana Anda menyatukan visi dan misi agar dapat satu frekuensi? Pasti dari background yang berbeda-beda ya Mas. Kita juga nggak bisa, istilahnya cara pikir juga pasti beda-beda juga. Cuman yang balikin kita itu adalah visi sebenarnya. Visi kita dari awal seperti apa, gorengan kita mau sebesar apa, dan waktu di meeting pun juga kita selalu bicarakan apa yang negatif mungkin untuk gorengan kita, apa yang positif, dan sama-sama di situ ide ada masalah juga. Nah waktu kita cari solusi ya kita cari solusinya bersama-sama. Seneng bareng, susah juga bareng, seperti itu. Dari saya sih ya cukup happy lah dengan kerjasama kita selama ini. Apapun kita bicarakan di forum, sama-sama kita ada meeting mingguan. Jadi yang penting komunikasi kita jaga, masing-masing tahulah di mana bidangnya masing-masing, kelebihan kekurangannya. Terus ya kita percayalah, masing-masing kita percaya bahwa kita mampu untuk membuat ini menjadi lebih baik lagi, itu sih. Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Penting banget sih ya, karena anak-anak muda zaman sekarang saya lihat di media sosial semuanya itu, waduh, udah hebat-hebat semua. Malah mungkin kita ketinggalan satu langkah kali ya, tapi nggak ada yang ketinggalan lah ya, kita selalu memulai terus. Saya pikir di anak-anak muda sekarang itu emang penting banget namanya untuk memulai bisnis, memulai karir, karena ya kita nggak tahu dunia ini akan seperti apa. Apalagi sekarang lagi era pandemi seperti ini. Nah, saya pikir waktu yang bagus malah untuk kita memulai bisnis sekarang. Malah orang-orang sekarang baik yang takut mungkin untuk mulai bisnis, tapi saya rasa jangan pernah takut dengan keadaan, karena kita nggak bakal seperti apa. Ya contohnya seperti gorengan, kita juga waktu awal nggak mungkin seberkembang. Biasanya kan kalau anak muda tuh takut gagal ya. Jadi ya kadang untuk thinking ahead, maksudnya kayak aduh kebanyakan pikir jadinya malah nggak bisnis, mendingan ya start aja dulu, mulai aja dulu, kan kayak ini ya slogan toko sebelah ya.
Iya, jadi yang penting mulai dulu. Nah, yang ngebedain adalah gimana caranya kita selalu mencari cara kalau memang ada hambatan, itu aja sih. Jadi kadang kalau misalkan banyak anak muda tuh kalau sedikit ada hambatan pasti mereka langsung udahlah males, udahlah nggak mau lanjutin gitu. Tapi ya di sini tadi karena menyambung pertanyaan Bapak tadi, ya kita di sini walaupun berbeda-beda pikiran, kita memiliki visi yang sama, tapi kita juga di sini saling mengerti, saling keterbukaannya juga harus dijaga karena kita di sini mempunyai visi yang sama, yang pasti kita juga harus punya cara, karena cara pikir beda, menurut saya itu akan membuat satu tim itu menjadi lebih berwarna. Cara pikirnya jadi dilihat dari beberapa sisi, dari sudut pandang yang berbeda, itu akan membuat kita malah bisa kayak bikin tempe to the moon gitu, atau nanti buat produk-produk baru yang sebenarnya nggak kepikiran orang, tapi karena kita berpikir bareng jadinya dapat gitu loh, ide yang wow, ide yang gila, yang mungkin orang berpikir gak bakal bisa, tapi ternyata kita bisa gitu. Bisnis, udah pasti kita udah tunjukkan juga kan lewat gorengan ini, kita udah tunjukkan bahwa usia muda nggak menjadi halangan zaman sekarang untuk bisa mengalahkan juga yang mungkin bisnisnya malah udah puluhan tahun gitu kan. Karena dengan pandemik ini kan semuanya lagi restart nih. Yang besar-besar semua juga lagi mulai lagi dari awal gitu. Jadi kesempatan justru bagi yang mau mulai bisnis sekarang. Kalau dulu mikirnya wah udah jauh banget ya, udah jalan terlalu jauh. Sekarang dia mundur lagi loh gitu. Sekarang yang mau mulai bisnis, kita sih udah kasih contoh ya, mudah-mudahan kalian juga yang anak-anak muda yang mendengar ini bisa segera mikirlah mau bikin bisnis apa, berkolaborasi, jangan takut kolaborasi selama satu visi tadi. Kalau menurut saya sih. Pola pikir apa yang harus diubah oleh kaum muda yang ingin berbisnis? Balik ke masing-masing ya. Jadi kalau udah bahas yang belum lulus itu udah pada punya bisnis sendiri ya. Karena sekarang bisnis itu udah bukan momok lah untuk anak muda. Jadi nantilah tungguin udah lemes, udah tua baru ya kita bikin bisnis, kayaknya salah lah. Konsep sekarang menurut saya mindsetnya harus dirubah. Kalau bisa anak-anak mahasiswa atau anak-anak yang baru lulus kan yang udah mungkin udah lebih mature lah 30-an ke atas, harusnya sudah berpikir untuk bikin bisnis sendiri karena itu juga akan memajukan ekonomi Indonesia. Dan pastinya dengan kita buka bisnis ini kan kita melawan nih kondisi sekarang yang lagi pada drop semua seperti ini, pada PHK-in orang, tapi kita malah buka lapangan pekerjaan. Ya puji Tuhan lah, alhamdulillah 10 cabang lebih, minimal kita udah menyerap bisa 2 atau 3 gitu. Kita udah di internal kita sendiri itu juga kita udah menyerap lapangan kerja banyak. Jadi menurut saya udah bukan mental block anak muda untuk bisa bikin. Saya udah sekarang bikin usaha, bikin bisnis gitu.